Salam, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menyatu di udara lewat ibadah malam kita. Mari kita satukan hati, kita satukan roh, kita satukan pikiran kita untuk kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita bagi Dia. Di hadapan-Mu Tuhan, kami datang mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Mari terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan kami, basuh di dalam darah-Mu kudus, penuhi kami dengan urapan baru-Mu, agar kami layak untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Bahkan jaringan internet tetaplah Engkau berkati, khususnya di Sentani Jayapura, lampu PLN Engkau berkati sehingga lampu tidak padam. HP yang dipakai oleh anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah ini, urapi Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa merasakan aliran kuasa Roh Kudus ada menghampiri mereka. Terima kasih Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan kembali, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kau mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus, agungkan namanya, bermazmur bagi Dia, bermazmur bagi Yesus Raja mulia. Haleluya, tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau tak pernah memandang rupa, tak kau adakan perbedaan, semuanya sama di hadapanmu. Haleluya, pengorbananmu yang mulia, penyertaanmu yang sungguh ajaib bagi kami, pengorbananmu sungguh berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Besar setiamu, anugerahmu, rahmatmu, pertolonganmu bagi kami. Urapi kami dengan urapan barumu, lingkupi kami dengan kemuliaanmu.
ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan terus memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kami mengikuti teladan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik kepada-Mu, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah selama kami hidup, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau sangat berarti bagi kehidupan kami. Engkau sangat berharga bagi kami. Engkau harta yang sangat berharga dalam hidup kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, oh, oh. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami nantikan lawatan-Mu, kami nantikan jamahan-Mu, kami nantikan urapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Yesus Raja mulia. Hosana. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Terima kasih buat urapan-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan dan roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan bagi kami, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada. Urapan Allah yang begitu dahsyat, yang luar biasa itu tercurah bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Bahkan terlebih ketika mendengarkan firman Allah, urapan yang dahsyat itu juga turun bagi mereka semuanya, dan Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya semuanya kita dilawat oleh Tuhan. Saya percaya semuanya kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku merasakan api Roh Kudus tercurah bagi saudaraku semuanya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada permohonan doa Tuhan dari Lydia Saure di Bali. yang ada di Bali. Dia punya keponakan mengalami sakit pada otak kecil yang sedang terganggu. Anak kecil ini bernama Jessica. Mari engkau menghampiri, engkau hidup ada hari esok, dan engkau hidup pada diri Jessica, dan mujizat Allah, lawatan Allah malam hari ini juga boleh terjadi bagi Jessica dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh oleh kuasa bilurmu. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya ada urapan Allah, ada kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Allah. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kembali katakan, Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami persembahkan di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi terus anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kau yang ambil alih pemberitaan firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau
dari hari sudah hampir 1 minggu sih, hujan disertai dengan badai, yaitu angin yang begitu kencang sekali, yang membuat masyarakat Doyo di tempat kami ini resah. Bahkan ada yang messenger saya, ada yang WA saya berkata, bagaimana ini hujan? Bahkan saya baca juga di Facebook mereka bikin status hujan, takut dan tidak bisa tidur. Kenapa? Takut jangan sampai terulang kembali banjir bandang. Lalu saya katakan, tidak perlu takut, ada Tuhan Yesus yang akan menolong. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami yang walaupun sebahagian di Sentani mengalami kebanjiran, tetapi saya percaya Tuhan juga melawat mereka semua yang ada di sana. Dan saya percaya tidak sampai mengungsilah, karena ada Tuhan yang masih memberikan pertolongan. Nah, semuanya kita sampai hari ini, kita ada, kita masih hidup, bahkan kita sehat. Itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saudaraku bisa bayangkan seperti apa baiknya Tuhan itu bagi kita. Dia nggak pernah memandang latar belakang kita. Seperti apa dosa yang kita lakukan. Seperti apa hitam atau merahnya masa lalu kita. Yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia tidak memandang semuanya itu. Ketika kita datang berseru. Ketika kita datang menghampiri Dia. Ketika kita meminta perlindungan darinya. Dia tidak pernah berkata, dulu kan kamu malas menyembahku. Dulu kan kamu malas berdoa. Dulu kan kamu malas beribadah. Dulu kan kamu itu banyak sekali menyusahkan hatiku. Dia nggak berkata demikian, saudaraku. Tetapi Dia menyambut kita dengan penuh sukacita. Dia menyambut kita dengan hati yang penuh lapang dada. Ya, Dia menyambut kita dengan berlapang dada. Dia nggak pernah membenci kita. Bahkan Dia nggak pernah mendendam kita ketika kita datang kepada Dia. Maka saudaraku pada malam hari ini, lewat ibadah live ini, saudaraku sedang datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini banyak sekali saudaraku terhambat di dalam ibadah. Oleh karena sesuatu hal yang membuat saudaraku nggak bisa datang ke gereja. Tetapi lewat gereja online malam ini, yang setiap malam ada gereja online, saudaraku pasti merasakan sukacita, damai sejahtera, dan pasti merasakan jamahan Tuhan. Maka dari itu teruslah persembahkan tubuhmu, hidupmu hanya untuk Tuhan. Muliakan Dia dengan apa yang ada padamu. Muliakan Dia dengan tubuhmu, jiwa, dan roh, bahkan pikiranmu. Pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Dari 2 Petrus. Dari 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Haleluya. Saudaraku, saudara tidak akan pernah bisa mengalami terbang tinggi bersama-sama dengan burung Raja Wali. Yang saudaraku ketahui, burung Raja Wali itu dia nggak suka terbang pendek. Tetapi dia ingin mengatasi badai. Semakin tinggi dia terbang, semakin banyak badai. Semakin kencang angin di udara. Maka burung Raja Wali itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi mengatasi badai yang ada. Saudara tidak akan pernah bisa terbang tinggi seperti Raja Wali
mengatasi semua persoalan jikalau saudaraku ada di dalam kumpulan ayam-ayam atau kalkun. Tidak akan bisa pernah terbang tinggi seperti Raja Wali kalau saudara ada di gerombolan ayam kalkun. Kalkun itu kan gak bisa terbang. Artinya adalah saudaraku tidak akan bisa berbuat suatu hal yang baik, berbuat suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan apabila saudaraku ada di dalam kumpulan para pengejek-pengejek. Itu sebabnya saudaraku perhatikan kepada siapa saudaraku bergaul. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan perbuatan yang baik. Perhatikan kepada siapa saudaraku bergaul. Adakah kepada kumpulan para pengejek? Adakah para kumpulan pemfitnah? Adakah dalam kumpulan pemalas? Malas dalam segala hal. Malas beribadah, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas mendukung pekerjaan Tuhan, hanya gede ngomong saja. Pokoknya malas dalam segala hal. Jikalau saudara ada di dalam kumpulan kalkun itu tadi, apabila ada di dalam kumpulan para pengejek, para pencemooh, saudaraku tidak akan bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Terbangmu hanya pendek saja seperti ayam. Engkau tidak bisa berbuat suatu hal yang besar. Engkau tidak akan bisa membuat suatu perbuatan yang menakjubkan. Seperti firman Allah yang saya sampaikan hari ini. Orang yang setia berdiam diri di kaki Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, dia akan bisa melakukan perkara yang mustahil. Amin. Amin. Kita kembali kepada 2 Petrus tadi. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Lihat tuh di televisi, lihat tuh di YouTube, lihat tuh di Facebook. Banyak di sana diupload video-video mengejek tentang ketuhanan kita, mengejek kehidupan kita, memancing amarah, memancing emosi. Bukan hanya tentang keyakinan iman seseorang yang diejek, tetapi melihat keadaan orang lain yang di dalam kelemahan diejek, difitnah. Melihat orang berhasil dengan luar biasa, lebih berprestasi, diejek juga, difitnah juga. Ya toh? Bukan hanya mengejek tentang ketuhanan, tetapi mengejek tentang orang lain, itu sangat banyak, saudaraku. Lihat para pengejek-pengejek. Mengapa? Karena mereka ingin memuaskan hawa nafsunya sendiri. Karena dia ingin dia yang akan tampil beda. Dia yang akan maju sendiri. Orang lain itu bodoh. Orang lain itu nggak bermanfaat. Orang lain itu nggak punya prestasi. Yang ada dianya sendiri. Makanya dia pakai gaya katak berenang.
Saudaraku yang tinggal di desa, yang pernah ke sawah, pasti tahu bagaimana cara katak berenang. Kalau caranya katak berenang itu, kaki kanan di depan, dia rentangkan begini. Lalu kaki yang di belakang, dia buat untuk menendang ke belakang, supaya dia meluncur lebih jauh ke depan. Banyak para pengejek-pengejek seperti itu, saudaraku. Dia sisihkan kiri kanan, jangan ada yang melebihi saya. Tidak cukup dia sisihkan kiri kanan, tetapi dia tendang ke belakang supaya dia yang lebih maju. Artinya dengan fitnah, dengan ejekan, dia perlakukan seperti itu karena dia ingin yang paling terdepan. Bukankah itu juga dialami oleh Tuhan Yesus? Dia diejek, dia difitnah, dia diludahi. Bukan karena kesalahannya, tetapi semuanya itu dia tanggung. Mengambil alih seluruh persoalan, mengambil alih semua dosa, mengambil alih semua kutuk, mengambil alih semua kelemahan kita. Itu yang dia kerjakan, saudaraku. Banyak orang yang mengejek dia. Banyak orang yang memfitnah dia. Kenapa? Karena mereka itu cemburu kepada Tuhan Yesus. Karena mereka itu takut bagaimana caranya Tuhan Yesus memimpin. Mereka takut, saudaraku. Dan ternyata pengejek-pengejek itu pun sampai hari ini masih ada. Apa ejekan mereka? Ejekan mereka itu sangat menista. Ada yang berkata bahwa yang disalib itu adalah jin. Tidak akan pernah ada di sana jin, sebab kita nggak pernah menyembah jin. Yang kita sembah adalah roh yang hidup, roh Allah yang datang, yang tadinya dari surga, datang dari surga ke bumi ini, mencari saudara dan saya, dan kembali lagi ke surga. Sampai hari ini dia masih berada di surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Lalu yang ada bersama-sama dengan kita ini siapa? Roh Kudus. Bukan berarti kita punya Tuhan itu tiga. Tidak, saudaraku. Tetap satu. Tiga di dalam satu. Satu di dalam tiga. Tritunggal atau Esa. Allah, Anak yaitu Yesus, Roh Kudus. Allah ini adalah yang berfirman. Maka Yesus ini mengambil rupa sebagai Yesus untuk meneguhkan. Dia mengubah wujudnya menjadi manusia Yesus untuk datang mengambil alih semua kesalahan kita. Dan wujudnya sebagai Roh Kudus untuk menghibur, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan. Dia diejek. Apa ejekannya? Mari kita lihat ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ini pun pengejek-pengejek ini ketika dia disalibkan. Jikalau engkau benar Tuhan, selamatkanlah dirimu. Itu kan ejekan. Nah, ini juga seperti itu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya sampai sekarang kok nggak datang Tuhan Yesus itu, mana dia? Kan pengejek. Coba kalau benar-benar dia ada, kenapa nggak dia singkirkan corona ini? Coba kalau benar-benar dia ada, kenapa nggak dia tolak ini semua penderitaan? Saudaraku, jangan sampai saudaraku salah satu di dalam kumpulan pengejek itu. Dengan perkataan saudara, jikalau engkau ada Tuhan, kenapa engkau usir semua masalah ini? Kenapa engkau lalukan semua penderitaan ini? Jangan sampai saudaraku salah satu di antara pengejek itu. Ketika engkau ragu akan kuasanya, engkau salah satu di antara pengejek itu. Kita lihat ayat 9 sampai dengan 15.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau manusia bisa lalai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, itu manusia. Kalau Allah tidak, Dia berjanji maka Dia menepati. Terus Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. kalaupun ada yang menganggap itu satu kelalaian, Tuhan Yesus tetap sabar. Apapun kesalahan, apapun dosa, kalaupun ada keraguan, Dia tetap sabar. Kenapa? Seolah-olah belum Dia tepati, Dia genapi. Dari dulu Dia katakan sudah mau datang, tapi mana? Mulai dari nenek moyang kita, mulai dari kecil kita sudah mendengar, tidak lama lagi Yesus datang. Beranjak kita dewasa, kita mendengar juga, tidak lama lagi Dia datang. Sampai hari ini, tidak lama lagi Dia datang. Kok enggak datang-datang? Tujuannya apa? Kenapa Dia belum datang? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Artinya ada perpanjangan waktu dari Tuhan Yesus. Supaya ada perpanjangan waktu untuk kita mengubah, untuk kita bertobat. Supaya kita tidak binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Dia. Contohnya, pesawat akan landing, ternyata delay, kan ada penyebabnya. Pesawat yang harusnya landing tetapi delay, itu kan pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin delay nggak ada penyebab, pasti ada penyebab. Nah, ini pun seperti itu. Seolah-olah Dia nggak menepati janjinya untuk kedatangannya menjemput kita. Tujuannya ada. Dia masih memberikan perpanjangan waktu, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bertobat. Karena Dia tidak mau kita binasa dengan dunia ini. Dia tidak mau kita menjadi penghuni neraka. Karena neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tidak. Neraka itu diciptakan oleh Tuhan Allah untuk iblis. Dan iblis tidak mau hanya dia yang ada di sana, maka dia menyusup ke dalam hati dan pikiran manusia, mempengaruhi manusia, supaya manusia itu juga ikut masuk di neraka bersama dengan iblis. Itu tujuan iblis. Rancangan Allah, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangannya penuh dengan harapan. Dia nggak pernah mereka-rekakan yang buruk terhadap kita. Sama seperti orang tua di rumah. Orang tua kan nggak pernah engkau merancangkan hal yang buruk terhadap anak-anakmu. Lebih lagi Tuhan Yesus. Dia nggak pernah merancangkan hal yang buruk. Dia selalu merancangkan dan terus merancangkan hal yang baik bagi kita. Jadi Dia sedang menunggu kedatangan anak-anaknya untuk bertobat. Maka cepat-cepatlah bertobat, saudaraku. Terus ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Siapa yang tahu pencuri mau datang masuk di rumahmu? Jam berapa? Hari apa? Kalau pencuri tiba-tiba datang, nanti malam saya datang ke rumahmu itu jam 1. Saya akan bongkar lu punya lemari. Kalau pencuri pengumuman, pasti saudaraku di belakang pintu dengan pentungan. Begitu dia masuk langsung toki dia punya kepala, picah lalu. Kan tidak ada yang tahu jam berapa pencuri datang. Begitulah Tuhan Yesus katakan di sini,
dia datang seperti pencuri. Tapi dia datang seperti pencuri kepada siapa? Kalau kepada kita yang percaya kepada dia, yang setia di kaki Tuhan, dia tidak datang seperti pencuri. Dia datang kepada orang-orang yang tidak lahir baru seperti pencuri. Kalau kepada orang-orang yang bertobat, orang yang mencari dia, orang yang setia duduk di kaki Tuhan, dia memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Karena supaya kita berjaga-jaga. Tanda-tanda kedatangannya. Nanti kita lihat, apa itu tanda-tanda kedatangannya. Kita sebagai orang yang berhikmat, orang yang punya pengetahuan, orang yang mencari Tuhan, akan mengerti tentang kedatangannya. Tapi orang yang di luar Tuhan, orang yang gak bertobat, orang yang gak percaya kepada Kristus, dia katakan, itu kan kebetulan. Ya, baca lanjut. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan hangus. Lihat itu gunung meletus, gunung Merapi. Terus. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sampai di sana dulu. Unsur-unsur bumi hangus. Dan segala apa yang ada di atasnya habis. Maka dari itu, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya adalah semuanya itu sedang digenapi. Maka kita harus berjuang untuk saleh, untuk suci, untuk bertobat dan terus bertobat. Jangan ikut-ikutan ambil bagian di dalam dosa. Supaya dia datang tidak seperti pencuri bagi kita. Biarkan dia datang seperti pencuri hanya kepada orang-orang yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Iya. Jadi mari kita percepat kedatangannya. Bagaimana cara mempercepat kedatangan Tuhan Yesus? Bukankah banyak orang berkata, aduh udah gak kuat lagi dengan semua penderitaan ini. Gak kuat lagi dengan masalah ini. Kan banyak berkata seperti itu. Dengan keadaan yang ada ini. Nah, kalau saudaraku mau mempercepat kedatangan Tuhan, bertobat dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, beritakan Injil kepada siapapun. Karena firman Allah berkata, ketika semua manusia di bumi ini sudah pernah mendengar tentang dia, maka dia datang. Bagaimana caranya kita? Pergunakan handphone yang ada di tangan saudara. Upload di sana tentang firman Allah. Ketika saudaraku mengupload, ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang membacanya. Dan pasti mereka baca. Terima atau tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Yang pasti mereka sudah baca. Sesudah semuanya orang pernah mendengar tentang Kristus, maka dia datang. Terus. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, yaitu Yerusalem baru. Terus. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggap selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku.
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat terus kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Perhatikan, ku berjuang. Adakah saudaraku berjuang? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adakah saudara berjuang? Ketika saudaraku ada larangan untuk beribadah, adakah saudaraku berjuang untuk tetap beribadah? Ketika ada jalan yang lebar terbuka untuk engkau melakukan dosa, adakah engkau berjuang untuk tidak ikut di dalamnya? Ketika engkau dikelilingi oleh orang-orang pencemooh, adakah engkau berjuang untuk tidak ikut? Yang walaupun engkau dikelilingi para pencemooh, orang-orang pesta pora, adakah engkau berjuang untuk tidak ikut-ikutan di dalamnya? Adakah engkau berjuang untuk menjaga imanmu kokoh di hadapan Tuhan? Adakah engkau berjuang untuk terus menjaga kesucian hati, kesucian pikiranmu? Adakah engkau berjuang untuk mempertahankan imanmu? Atau engkau malah ikut-ikutan terseret? Bukan engkau yang menjadi garam, tetapi engkau yang digarami. Adakah engkau berjuang untuk tidak ikut-ikut ambil bagian di dalam penyembahan berhala? Atau engkau ikut di dalamnya? Adakah engkau bisa mempertahankan dirimu untuk engkau tidak ikut-ikutan dalam kumpul kebo, tinggal satu rumah belum menikah tetapi punya anak? Ini kekejian bagi Allah. Adakah engkau berjuang untuk mempertahankan kesucianmu, kesucian tubuhmu? Cukup satu Maria, tidak ada yang lain. Anehnya zaman sekarang, banyak Maria palsu. Melahirkan anak, belum lagi menikah. Bisakah engkau mempertahankan kesucianmu seperti itu? Engkau tidak memberikan tubuhmu dinikmati oleh orang lain sebelum engkau menikah. Adakah engkau bisa mempertahankannya? Atau orang lain berzina, engkau ikut berzina? Engkau mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Kalau engkau belum pernah berjumpa dengan Tuhan, maka engkau tidak akan bisa mempertahankannya. Tapi kalau engkau sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, engkau bisa bertahan dalam segala hal. Sayangnya banyak kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi secara pribadi dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, maka semua jadi berubah. Semua jadi berubah. Jikalau engkau sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, semua berubah. Ego tidak ada, kemarahan tidak ada, kebencian tidak ada, hawa nafsu tidak ada, pertikaian tidak ada, keributan tidak ada, kemalasan tidak ada, mengejek tidak ada, kesombongan tidak ada, keserakahan tidak ada. Semua tidak ada karena engkau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, engkau masih kompromi dengan dosa. Makanya tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kenali kepada siapa engkau bergaul. Kenali kepada siapa engkau berteman. Kenali kepada siapa engkau bersahabat. Jikalau engkau ingin terbang tinggi seperti Raja Wali, maka engkau harus berteman dengan Raja Wali. Bukan ayam atau kalkun yang kau temani. Jikalau engkau ingin bertobat, maka orang-orang yang bertobat yang engkau temani. Jikalau engkau ingin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang menjadi sahabatmu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Jikalau engkau ingin berhasil, yang kau temani adalah orang yang berhasil, bukan pemalas.
Lanjut ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Haleluya. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Jangan sia-siakan kesabarannya. Ya, jangan sia-siakan. Jangan anggap remeh dengan kesabarannya. Dia kan Allah yang penyabar. Dia kan Allah yang mengerti. Dia kan Allah yang maha tahu. Dia tahu kok pendeta. Dia memahami. Saya nggak ibadah itu dia tahu. Ya memang dia tahu. Tapi dia nggak mau tahu dengan alasanmu. Dia nggak mau tahu. Bagaimanalah saya sudah dari sononya sih dilahirkan begitu. Hatiku ini sensitif, gampang tersinggung jadi. Tidak. Tuhan tidak pernah menanamkan benih mudah tersinggung di hatimu. Dia menanamkan mengampuni, benih mengampuni, benih kebaikan, benih kasih. Itu yang dia tanamkan di dalam dirimu. Benih untuk berbuat baik. Itu yang dia tanamkan. Jadi jangan bangga dengan keadaanmu. Jangan bangga dengan penderitaanmu. Jangan bangga dengan kelemahanmu. Jangan bangga dengan kau gampang tersinggung. Bagaimanalah hatiku gampang tersinggung sih? Jadi kau tidak jaga perasaan saya. Lah, kau jaga nggak perasaannya dia? Jangan tiap hari kau hanya menuntut, kau jaga perasaan saya dong. Kau jaga perasaan saya dong. Sementara saudara tidak pernah menjaga perasaannya dia. Jikalau engkau sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, semua akan berubah. Semua. Tanpa terkecuali. Kau tidak lagi menjadi pemalas. Tuhan percayakan karunia dan talenta kepadamu. Kau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kau kerjakan dengan setia. Bukan ntar deh kalau mood. Ntar deh kalau mood. Kalau nggak mood, sampai kapan? Mood itu kan dibuat-buat. Lawan dong. Amin. Kalau engkau sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, engkau pasti mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Karena engkau belum pernah berjumpa dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mendukung pekerjaan Tuhan. Yang kau dukung pekerjaan hantu. Maka dari itu mari berjumpalah dengan Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan. Alami Dia. Teruslah ada di kaki Tuhan. Menyembah Dia. Maka engkau akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Semakin banyak engkau menyembah Tuhan, semakin banyak yang terbuang dari dirimu. Suatu ketika seorang ibu ditanya sama anaknya, Mama itu kan rajin berdoa, menyembah Tuhan. Selama Mama itu rajin menyembah Tuhan, apa yang Mama dapatkan dari Tuhan? Lalu mamanya jawab anak itu, tidak ada nak yang Mama dapatkan. Malah banyak yang terbuang dari Mama. Kemarahan, keegoisan, kesombongan, ya toh banyak yang terbuang. Alami perjumpaan dengan Tuhan, supaya segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam dirimu akan terbuang. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bersahabatlah dengan Kristus. Rindukan hadiratnya. Haleluya. Maka engkau akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Sungguh enak ketika kita berjumpa dengan Dia. Ada pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Rindukan hadiratnya, rindukan lawatannya, rindukan berjumpa dengan Dia. Secara pribadi engkau berjumpa dengannya, maka banyak hal yang terbuang dari dirimu. Segala apa yang Tuhan tidak kenal, satu persatu itu akan tanggal dari hidupmu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Engkau memberikan kemampuan bagi anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah live ini, Tuhan. Firman-Mu yang sudah mereka dengar, Roh Kudus yang memberikan mereka pertolongan, kemampuan untuk melakukannya, untuk semakin banyak berdiam diri di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika anak-anak-Mu sudah mengalami perjumpaan secara pribadi, banyak hal yang terbuang dari diri mereka, segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Roh Kudus yang memberi kemampuan, biarlah firman Allah itu mendarah daging dalam kehidupan mereka, menyatu dalam tubuh mereka, dan setiap hari mereka kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di antara anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Apapun jenis penyakit mereka, Engkau Maha tahu, dan Engkau memberi kesembuhan. Yang penyakit jantung sembuh, penyakit liver sembuh, kanker payudara sembuh, kanker paru-paru sembuh. Terlalu baik Engkau Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang sakit pada tenggorokan sembuh, yang mengalami katarak, sudah berkali-kali operasi tetapi tidak berhasil, sembuh. Segala jenis penyakit apapun, yang mengalami sakit pada telinga, sembuhkan Tuhan. Yang mengalami sakit pada mata, sembuhkan. Yang mengalami sakit pada tenggorokan, sembuhkan Tuhan. Bahkan ada yang mengalami sakit pada kepala, sudah bertahun-tahun, malam ini sembuh.
Mereka yang berada di ruang isolasi oleh karena corona, Engkau melawat mereka dan sembuh. Pulihkan negara kami ini Tuhan. Berkati negara kami ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Malaikat-Mu ada terus memagari dia. Memberkati kesehatannya. Memberkati dalam tugas-tugasnya. Terima kasih Bapa. Berkati kota kami Papua. Berkati kota kami Jayapura. Berkati semua umat-Mu yang ada di Jayapura ini. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu Kau curahkan. Kami berdoa untuk pergumulan pembangunan gereja Allah baik Jemaat Galilea yang ada di Doyo Baru. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Bapa. Kami membutuhkan dana. Kami percaya berkat-berkat itu Engkau telah sediakan. Dari utara, timur, selatan, barat, Engkau bawa berkat-berkat itu Bapa, sehingga pembangunan terlaksana. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami dalam pembangunan rumah ibadah, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tetaplah dukung kami dalam pelayanan. Tetaplah doakan kami supaya semakin Tuhan pakai.